Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan keimanan, kesempatan beribadah, dan kesehatan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kultum pada pagi hari ini adalah tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Seperti kita ketahui bahwasanya Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi yang termasuk dalam golongan ulul azmi. Jadi yang memiliki keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk nabi yang juga diberikan kitab yang namanya terkenal, yaitu kitab Taurat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan masa kecilnya Nabi Musa berada di dalam istana. Kemudian pada waktu itu penguasa Mesir yang bernama Raja Fir'aun adalah raja yang sangat lalim, raja yang sangat kejam, otoriter, dan selanjutnya bahkan Fir'aun ini pernah bermimpi yang selanjutnya mimpi itu ditakwilkan oleh para penasihat-penasihat kerajaan. Raja Fir'aun nanti akan digantikan atau bahkan akan terusir dari Mesir. Yang selanjutnya Raja Fir'aun memerintahkan kepada siapapun yang memiliki anak laki-laki akan dibunuh, karena Raja Fir'aun khawatir seorang anak laki-laki ini yang justru akan menjadi malapetaka di Mesir. Kemudian Musa kecil yang tumbuh di istana itu selanjutnya, karena Musa di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Musa mendapatkan perintah dari Allah agar Musa merantau keluar dari Mesir. Dan Musa pun juga mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Musa pergi ke Madian. Dan selanjutnya ketika di Madian, Musa bertemu dengan keluarga Syuaib dan terjadilah pernikahan di mana Musa menikahi salah satu anak perempuan dari Nabi Syuaib. Selanjutnya setelah Musa hidup damai di Madian, ternyata Allah berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya memerintahkan kepada Nabi Musa agar pergi berdakwah ke Mesir kembali, yang selanjutnya berdakwah agar Fir'aun dan Bani Israel kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika rombongan Musa termasuk bersama dengan istrinya kembali ke Mesir, ketika sampai di perbukitan yaitu Bukit Sinai, Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satu wahyunya adalah Nabi Musa diperintahkan agar tetap teguh di dalam keimanan, agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Dan wahyu yang kedua adalah dalam bentuk mukjizat, di mana di dalam surat Thaha sudah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala alqiha ya Musa, fa'alqaha fa'idah hiya hayyatan tas'a. Yang artinya, lemparkanlah ia wahai Musa,
lalu dia melemparkan, maka ia menjadi ular yang merayap dengan cepat. Salah satu keistimewaan Nabi Musa, bahwasanya Nabi Musa itu memiliki tongkat, di mana tongkat yang awalnya biasa-biasa saja, hanya berfungsi untuk menebas ranting-ranting yang menghalangi perjalanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengubah dengan memerintahkan agar melemparkan, ia dalam pengertian adalah tongkat, kepada Nabi Musa, dan selanjutnya Nabi Musa melemparkan tongkat itu, yang selanjutnya pula tongkat itu berubah menjadi ular yang merayap dengan cepat. Dalam suasana seperti ini, Nabi Musa mengalami satu ketakutan. Akan tapi Allah segera menyampaikan kepada Nabi Musa, "Jangan takut engkau Musa, ular ini pegang kembali, yang selanjutnya akan kami jadikan tongkat kembali." Ini adalah salah satu mukjizat kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, di mana tongkat bisa berubah menjadi ular. Dan yang kedua, Nabi Musa juga memiliki keistimewaan, di mana ketika tangannya dimasukkan pada baju di dadanya, dan selanjutnya tangan itu dikeluarkan, maka tangan itu akan menjadi cahaya berkilau putih, dan itu bisa menyejukkan pandangan orang-orang. Dan ini adalah juga mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, dan dua mukjizat itu yang akan dibawa ke Mesir untuk disampaikan kepada Bani Israel dan juga kepada Fir'aun. Akan tetapi setelah di Mesir, Bani Israel dan Fir'aun menolak ajakan tauhid yang diberikan oleh Nabi Musa dan rombongannya. Kemudian pada saat itu di Mesir juga terjadi musibah-musibah karena kelaliwan Raja Fir'aun, dan selanjutnya juga terjadi kemarau, kelaparan, angin topan, kutu, belalang, dan lain sebagainya. Semuanya menyerang manusia, dan banyak pula manusia yang meninggal akibat musibah-musibah itu. Akan tetapi dengan hadirnya musibah ini belum cukup mengingatkan Raja Fir'aun tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala agar Fir'aun kembali bertauhid kepada Allah. Kemudian yang terjadi, justru Raja Fir'aun mengejar Nabi Musa dan rombongannya. Dan selanjutnya ketika Nabi Musa sudah sampai di Laut Merah, maka Nabi Musa dalam posisi yang sudah terjepit, yang sudah terpojok dan tidak ada alternatif lain, maka Allah memerintahkan agar Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah itu. Dengan sekejap Laut Merah membelah atau terbelah dan menjadi jalan Nabi Musa untuk keluar dari kejaran Raja Fir'aun. Setelah itu Nabi Musa sampai di daratan, dan Raja Fir'aun dan bala tentaranya yang mengejar sampai di tengah laut. Kemudian tenggelamlah Raja Fir'aun bersama dengan pasukannya. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah. Yang pertama, bahwa kezaliman, kelaliman itu akan membawa malapetaka. Untuk itu, musibah-musibah yang terjadi pada saat ini hendaklah bisa menjadi peringatan kepada kita semua, bahwasanya kezaliman kita, keingkaran kita terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala hendaklah segera kita akhiri, dan kita ganti dengan ketauhidan dan juga ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, kita sebagai seorang muslim hendaklah memiliki keyakinan yang utuh, keyakinan yang paripurna, bahwasanya Allah lah yang maha menolong, Allah lah yang maha memberi perlindungan kepada kita semua. Sehingga tetaplah kita memiliki keyakinan bahwasanya semua itu adalah
menjadi skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menjaga iman ini dan menyampaikan agama ini, mensyiarkan agama kepada masyarakat, lingkungan, dan juga pada masyarakat yang lebih luas lagi. Mudah-mudahan sekelumit kisah tentang Nabi Musa ini bisa menjadikan peringatan dan juga edukasi kepada kita semua agar kita tetap menjaga keimanan kita dimanapun kita berada. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.